Baik, dari artikel ini seperti yang pertama ada 4 poin, objektif dan netral, logis, sistematis dan efisien, penggunaan kata dan struktur kalimat, kohesi dan koherensi paragraf. Mungkin dari teman-teman ada yang disampaikan? Untuk objektif dan netral ya, artikel ini itu bersifat objektif karena disusun berdasarkan hasil pengujian laboratorium tanpa opini pribadi. Semua data itu berupa angka kuat tekan dan perbandingan metode perawatan beton seperti steam, curing, perendaman, akselerator. Nada tulisan netral, tidak berpihak, dan seluruh argumen didasarkan pada data eksperimen serta standar SNI yang relevan. Seperti itu. Baik, bisa dicukupkan. Lanjut aja di poin kedua. Menurut saya untuk poin kedua, eh, logis dan sistematis dimulai dari latar belakang, landasan teori, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Hubungan antar bagian menunjukkan alur berpikir sebab dan akibat. Yang jelas antara metode perawatan dan peningkatan kuat tekan, namun ada beberapa kalimat yang masih cukup panjang dan dapat dipadatkan untuk meningkatkan efisiensi pembacaan. Contoh pada latar belakang paragraf kedua, kalimatnya, namun selain keuntungan yang dimiliki beton, juga memiliki kekurangan salah satunya seperti kualitas beton yang sangat tergantung oleh cara pelaksanaannya. Menurutku, kalimatnya kurang efektif, terlalu panjang, dan terlalu banyak pengulangan ide. Baik, baik, apakah bisa dicukupkan? Secukup. Mungkin langsung aja lanjut di poin ketiga, yaitu penggunaan kata dan struktur kalimat. Ya, untuk penggunaan kata teknis dan ilmiah itu sudah sesuai dengan standar penulisan ilmiah ya, seperti steam, curing, akselerator, faktor air, semen, atau fast. Namun juga ada beberapa kalimat yang tidak efektif dan struktur yang terlalu panjang. Secara umum itu struktur kalimat sudah sesuai kaidah ya. Contohnya ada pada penulisan kata dalam pada bab metodologi, penelitian, bagian bahan, dan alat penelitian terdapat kesalahan dalam penulisan menjadi dalam. Namun, eh, eh, maaf, lalu penulisan dimaksudkan pada bagian pengujian pendahuluan terdapat kesalahan penulisan menjadi dimaksudakan. Untuk struktur formal dan baku, mayoritas kalimat adalah kalimat berita yang mengikuti kaidah subjek, predikat, objek, atau SBO, memastikan informasi disampaikan dengan jelas. Contohnya yaitu perawatan ini dilakukan setelah beton mengalami final setting, artinya beton telah mengeras. Mungkin teman-teman bisa menambahkan juga. Baik, aku izin menambahkan ya. Jadi, dalam artikel ini ada kalimat majemuk, banyak kalimat yang merupakan terdiri dari klausa utama dan klausa anak. Untuk menjelaskan hubungan sebab, akibat, perbandingan, atau menambahkan keterangan. Hal ini itu membuat kalimat padat informasi, namun terkadang mengurangi efisiensi. Contoh, sedangkan perawatan perendaman dapat menghasilkan kuat tekan akhirnya yang tinggi baik pada beton normal maupun beton mutu tinggi. Kemudian aku juga menemukan gaya pasif atau impersonal, yaitu cenderung menggunakan kalimat pasif atau impersonal untuk menekankan proses atau hasil, bukan peneliti sesuai kaidah penulisan ilmiah. Contoh,
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium dan struktur bahan jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram. Mungkin dari teman-teman ada yang ditambahkan? Sepertinya sudah cukup banyak. Mungkin bisa lanjut di poin yang terakhir. Untuk poin terakhir, kohesi dan koherensi. Kohesi dijaga dengan kata penghubung seperti oleh, karena itu, dengan demikian, namun, dan selanjutnya. Koherensi antar kalimat dan antar paragraf terjaga karena gagasan mengalir runtut dari penyebab sampai proses dan hasil. Paragraf pembahasan menegaskan kembali teori yang disebut awal sehingga membentuk kesatuan makna yang kuat. Baik, apakah bisa dicukupkan? Sudah cukup. Mungkin lanjut aja ke artikel yang keempat, yaitu analisis jenis aliran pada saluran terbuka dengan hambatan. Jurnal Komposit, Jurnal Ilmu Teknik Sipil, volume 8, nomor 2, 2024, oleh Raden Herdian Bayu Asyidik. Baik, sebentar saya akan share. Baik, dari artikel ini ada beberapa poin yang perlu dibahas, yaitu mengenai objektif dan netral, logis, sistematis dan efisien, penggunaan kata, struktur kalimat, kohesi dan koherensi paragraf. Mungkin bisa dilanjut dari teman-teman, ada tambahan mengenai eh, apa yang perlu dibedah dari artikel ini mengenai beberapa poin tersebut. Baik, untuk poin objektif dan netral, itu ialah artikel ini bersifat objektif karena seluruh isi didasarkan pada hasil penelitian eksperimental dan simulasi numerik menggunakan software HECRAS. Penulis tidak menambahkan opini pribadi, melainkan berfokus pada data empiris, angka fraude, dan tinggi muka air dan kecepatan aliran. Untuk poin ini apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Mungkin tidak ada, bisa dilanjutkan. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu logis, sistematis, dan efisien ialah struktur artikel ini tersusun sistematis sesuai kaidah ilmiah, dimulai dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka, alur penyajian logis, namun beberapa kalimat panjang dan repetitif sehingga efisiensinya dapat ditingkatkan. Contoh, dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa pada kondisi existing tanpa hambatan bisa diperbaiki dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi existing tanpa hambatan dikarenakan frasa dari hasil penelitian ini dapat hasil bahwa berulang dan tidak efisien. Kata menunjukkan sudah mewakili makna hasil penelitian. Oke, bisa saya lanjutkan di poin selanjutnya. Penggunaan kata dan struktur kalimat itu bahasa yang digunakan sudah formal dan teknis, menggunakan istilah seperti superkritis, subkritis, fraude, number, dan HECRAS. Namun terdapat beberapa kalimat pasif yang bisa dipersingkat. Misalnya dari hasil penelitian ini didapat hasil bahwa dapat diubah menjadi hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanda baca dan ejaan sebagian besar sudah sesuai UEB. Contoh dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa pada kondisi existing tanpa hambatan dengan debit sebesar 0,01 meter kubik per second dan kemiringan saluran 0,01 dihasilkan jenis aliran superkritik dengan tinggi muka air rata-rata 1 cm. Diperbaiki dengan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi existing tanpa hambatan dengan debit 0,01 meter kubik per second dan kemiringan saluran 0,01 aliran yang terbentuk adalah jenis aliran superkritis dengan tinggi muka air rata-rata 1 cm. Sebagai alasan bahwa kata dengan tanda kutip dari hasil penelitian ini dapat hasil bahwa berlebihan rendutan penggunaan istilah superkritik diperbaiki menjadi superkritis, menjadi lebih baku. Penambahan tanda koma memperjelas struktur. Oke, apa ada yang ditanyakan dari poin ini? Mungkin bisa dicukupkan, mungkin lanjut di poin terakhir oleh teman-teman yang lain mungkin. Boleh. Poin terakhir ada kohesi antar kalimat cukup baik dengan penggunaan konjungsi seperti selanjutnya, sedangkan, dan dari hasil tersebut. Selanjutnya ada koherensi antar paragraf juga terjaga karena setiap bagian saling berhubungan dari teori ke hasil. Namun, transisi antar bagian bisa dibuat lebih halus dengan menambahkan kalimat penghubung antar subbab-subbabnya. Apakah ada tambahan Apakah lagi? bisa dicukupkan? Bisa dicukupkan. Baik, saya kira dari menganalisis dari 4 artikel ini bisa dicukupkan. Eh, apabila ada salah kata, saya sebagai moderator, saya mohon maaf. Saya tutup forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.